Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para pendengar podcast cerita Wai, di sini malam jam 11 lebih ya. Saya akan cerita sebuah peristiwa yang saya alami juga sendiri. Ceritanya sih nggak serem, cuman ya mungkin nanti kita bisa ambil hikmah dari sebuah peristiwa, khususnya buat kalian yang akan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kalian kunjungi. Di tempatnya ini peristiwa yang tidak pernah saya duga sebelumnya, karena ya ini pergi study tour ya, study tour yang dilaksanakan oleh sebuah sekolah. Study tournya itu pergi ke Bali. Kalian tahu sendiri Bali itu gimana ya. Ya bagus pemandangannya, orangnya juga baik-baik, kebudayaan yang cantik, yang indah, yang beraneka macam lah pokoknya. Saya suka sih ke Bali banget malah. Untuk beberapa kali saya sudah ke sana, kalau nggak salah ya 2 kali lah. Itu juga sama anak-anak sekolah. Waktu itu peristiwa ini ya, itu terjadi waktu sebelum pandemi ya, masih pandeminya itu masih rame-rame di luar negeri, tapi di Indonesia belum, khususnya di Bali kasusnya belum ada, jadi study tour tetap jalan. Waktu itu kita berangkat sekitar jam 7 ya, jam 7 ya. Perjalanan seperti biasa, naik tol lancar-lancar aja sampai di daerah mana itu ya, pokoknya notok tolnya itu, terus keluar dari tol, kemudian lanjut sampai di hutan apa itu namanya, itu mulai deh perasaannya itu gimana ya. Terus ditambah dengan ada sebuah ada kecelakaan ya di jalan, di hutan ada monyet-monyetnya banyak itu sebelum, pokoknya hutannya itu ada banyak monyetnya. Dan itu ada kecelakaan sebuah bus kalau nggak salah, itu saya juga agak lupa, sebuah bus yang keprosok ke hutan, tapi enggak terlalu dalam, pinggir aja, cuman ya sudah masuk ke pohon-pohon. Ya lumayan kaget juga sih, ada kecelakaan. Itu dari situ sudah nggak enak lah, nanti di sana gimana ya gitu. Sudah gitu lanjut perjalanan tanpa hambatan, yaitu gerimis-gerimis hujan masih lebat-lebatnya waktu itu. Hujan masih deras. Nyampe di pelabuhan itu sore kalau nggak salah ya, sore. Terus kemudian naik kapal, lanjut turun dari kapal, ya nggak ada apa-apa, enak aja, suasananya oke banget, nggak hujan sih ya, cuman kritik-kritik aja, masih gerimis, cuman nggak hujan lebat, tapi bisa dinikmati lah suasananya itu gimana. Sampai di Gilimanuk
itu sudah keadaan sudah malam, sekitar jam berapa ya, jam 7 kalau nggak salah. Terus kemudian lanjut ke hotel, nginep sama anak-anak semuanya. Kemudian besoknya lanjut, kita rencananya 2 hari ya, itu tadi tur 2 hari. Kita ke tempat wisata di Tugu, apa itu namanya, lupa ya. Kemudian di tempat belanja dan lain sebagainya. Peristiwa ini ya, singkat cerita ya, peristiwa ini terjadi itu waktu kita di hari kedua. Dari kedua itu kita rombongan itu habis dari pantai lihat kura-kura, itu namanya apa lupa ya. Kemudian habis itu kita lihat Barong. Waktu di Barong itu saya nggak mau masuk ya, sudah pernah lihat lah. Jadi anak-anak yang lihat, saya cuma nunggu di luar sama yang lain. Ada yang anak-anak kan masuk semua, saya yang di luar ya, sambil rokokan sambil ngopi gitu aja. Setelah itu habis dari Barong kita lanjut ke mana itu, ke tempat belanja sebentar di tempat apa namanya itu, jual baju-baju yang terkenal di Bali ya. Setelah itu kita lanjut jalan ke Bedugul ya, Bedugul kita ke naik ferry, sholat di situ. Pemandangannya bagus banget itu. Di situ belum ada apa-apa, belum ada terjadi apa-apa, semuanya kondusif aja. Pas dari Bedugul itu, wah itu jalannya sangat gimana ya, naik bis itu serasa digoncang-goncang ya, belok-belok gitu ya. Tapi kalau sopirnya pengalamannya los saja. Di tengah perjalanan itu kita kan sudah mau di tengah perjalanan itu kita tengah perjalanan itu belum ada apa-apa, kita sampai di makam seorang wali di situ ya. Jadi kita senang-senang di tempat wisata dan lain sholat ya, kita nggak lupa untuk satu kali untuk pergi ke makamnya seorang wali. Di situ mulai aku lihat sih ada seorang anak yang diam aja gitu, itu cewek. Jadi kita rombongan itu ada 7 bus ya kalau salah, 7 bus, di 4 bus cewek, 3 bus cowok. Karena saya itu di bus cowok, jadi nggak tahu situasi di bus cewek ya. Kita turun, kita pergi ziarah sampai di pintu makam itu, yang laki-laki masuk semua, kemudian yang cewek masuk, kecuali ada yang halangan masih di luar. Di situ udah mulai nampak ya, saya lihat itu ada anak yang diam aja, mungkin lemes atau gimana, masih saya itu positif lah. Ternyata apa yang saya takutkan terjadi juga. Waktu setelah dari ziarah itu, kita kan perjalanan langsung ke pelabuhan ya. Ke pelabuhan itu masih sore ya, dari ziarah itu masih sore. Kita berangkat dari menuju ke pelabuhan, tapi itu kagetnya itu sampai di tengah jalan itu ada satu bus berapa itu lupa saya, bus 3 kalau nggak salah, itu yang cewek itu ada kabar ada yang kesurupan. Wah iya,
kesurupan, berhenti di sebuah di lah, berhenti di pom. Nah, pom kita itu ditunggu di sana. Jadi bisnya cewek itu duluan, bis cowok itu belakangan. Jadi bis cewek itu kabarnya ada di sebuah pom, nunggu di situ. Nah, bis cowok ini ditunggu 12 saja Pak, cepat lah. Bisnya cepat-cepat ke sana. Guru-guru juga sudah ngumpul di sana. Ada yang waduh, situasinya nggak tahu gimana itu. Saya itu cuman ya gimana ya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngobati, nggak bisa apa, cuman bisa lihat aja, lihat situasinya gimana, sambil bantu-bantu kita itu. Nggak taunya karena saya lihat itu sudah nggak kondusif. Jadi satu bis itu yang kesurupan itu satu orang, tapi karena satu orang itu dipegangi oleh yang lain, dan yang lain itu jadinya ikut kesurupan. Kemudian wah, itu situasinya rawan di dalam bis itu. Ada yang baca sholawat, ada yang kayak gini. Saya sih dikasih tahu sama sopir, kalau dibacain seperti itu enggak tambah waras, enggak tambah gimana, kembali seperti semula dong. Hilang kerasukannya enggak bisa, carikan pendede aja. Di situ ada seseorang yang ada orang yang ngisi bensin, ternyata itu dia pendeta. Akhirnya orang ini dimintai tolong masuk ke dalam bis untuk biar yang kerasukan itu bisa kembali gitu. Setelah diobati sama pendeta itu, akhirnya tenang sedikit lah. Tapi ternyata ada salah satu yang membaca doa-doa menurut dia itu bisa mengobati yang kerasukan itu. Tapi ternyata tambah rewame gitu, tambah kerasukan itu tambah ngemen. Akhirnya setelah tenang, kita lanjutkan perjalanan. Ternyata di tengah perjalanan lagi itu yang kesurupan itu kembali lagi. Satu bus itu yang kena itu banyak banget bus. Akhirnya mau tidak mau kita mampir di sebuah tempat peribadatan orang sana ya, orang itu. Kita cari bantuan ke pendeta yang di situ. Ternyata kerasukan itu dipicu oleh anak yang berkata jorok pada waktu ada lihat barong lihat barongan itu, pertunjukan barongan itu. Ternyata ada satu anak yang bicara kotor, kemudian yang lainnya ada juga ikut-ikutan bicara kotor. Akhirnya semuanya kena. Hanya karena itu saja yang kata pendetanya itu, yang di barongan sana itu tidak terima. Kalau anak buahnya itu gampang sekali diusir, itu dikeluarkan dari tubuh siswi-siswi itu. Tapi ternyata yang masuk itu bukan hanya anak buahnya, tapi rajanya.
setelah tawar menawar antara pendede dengan yang merasuki itu, nah ya bikin gimana ya, bikin ketawa juga sih. Mintanya itu nasi yang masih panas itu, terus teh panas. Nasi yang harus dibungkus, bukan di piring, dibungkus. Nah, yang akhirnya dibelikan nasi itu, akhirnya setelah selesai pengobatan, akhirnya kita berangkat. Dari perjalanan itu seharusnya tidak sampai malam banget, tengah malam. Akhirnya kita itu sampai di pelabuhan itu tengah malam. Bukan tengah malam sih, jam berapa, jam 10, jam 11 malam. Pokoknya kita itu harus sampai di rumah makan di Banyuwangi itu, pokoknya itu jam 11 seharusnya gitu loh. Karena kita sudah booking di rumah makan mana itu, pokoknya di Banyuwangi. Ternyata itu menyita waktu yang begitu panjang untuk ngobati itu tadi. Akhirnya mau tidak mau kita harus terus ke pelabuhan, tapi ternyata di dalam bis itu yang kerasukan tetap seperti itu, nggak bisa stabil, nggak bisa waras gitu 100%, masih diem, masih teriak gitu loh. Tapi kebanyakan diem gitu loh, mungkin lemes ya. Nah, akhirnya kita nyampe pelabuhan, naik kapal, nyampe di pelabuhan di Banyuwangi itu sudah mau jam 12 lah, seperti mau jam 12 ya. Yang kesurupan tadi itu ya semacam-macam, ada yang digendong, ada yang dipapah dan lain sebagainya. Masuk ke dalam bis, kita langsung bablas, kita langsung melanjutkan perjalanan. Untungnya di rumah makan itu jam 12 kalau nggak salah, jam 12 itu masih ditunggu ya emang karena seharusnya sudah tutup, tapi ditunggu. Di rumah makan itu kita berhenti makan. Selesai makan, ternyata di rumah makan itu itu kumat lagi itu yang kerasukan itu, dan tambah banyak lagi. Yaitu saya cuman, ya Allah, kok gini ya, memang kesalahan seperti itu kok jadi fatal gini, cuman hanya bicara kotor aja gitu. Akhirnya ya gimana ya, ada beberapa orang dari guru yang, karena itu sudah di Banyuwangi, yang jadi nggak gitu khawatir, karena ada yang bilang kalau kita sudah pindah dari pulau itu, semua makhluk yang di sana itu sudah nggak bisa menyeberang gitu. Ternyata ada yang bisa melihat seperti itu ya, anak-anak juga ada yang menduga, ada yang itu turut bantu. Saya juga bantu, cuman nggak bisa lah, cuman pegang aja biar nggak berontak. Badannya itu kaku, ada yang nari-nari kayak penari Bali itu. Terus kemudian ada yang cuma nangis, ada yang teriak-teriak pengen balik ke Bali gitu. Dan ternyata yang di situ, yang di Banyuwangi itu bukan hanya sosok yang di Bali, tapi ya di Bali itu sendiri ada yang korban kecelakaan itu antri sepertinya antri untuk masuk ke tubuh anak-anak gitu loh. Itu menurut penuturan dari salah seorang guru ya. Akhirnya gimana ya, supir itu juga besoknya mau berangkat lagi untuk jemput, untuk ada bookingan lagi. Akhirnya rembukan sama semuanya. Akhirnya mau tidak mau semuanya harus balik ke sekolah gitu. Dari perjalanan itu sampai pagi, alhamdulillah, dari nyampe sekolah itu
semuanya sudah aman, lancar, sentosa lah, semuanya baik-baik saja. Dan kita nyampe nya juga enggak begitu siang, cuman jam 8 jam 8 ya. Karena itu tadi, intinya jika kita dimanapun juga, di tempat yang kita tidak pernah ke situ, istilahnya kita itu tamu, seharusnya kita juga jaga perilaku dan sikap kita dimanapun juga, di tempat manapun juga. Janganlah kita itu sewenang-wenang di daerah yang kita datangi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita pada akhirnya jika kita melanggar tata krama, adat, kesopanan di daerah tersebut. Itulah cerita yang bisa saya share pada malam ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.